dalam istilah perkawinan dalam dunia peternakan ayam kampung, kita mengenal istilah pen mating atau sistem koloni. Biasanya satu pejantan itu untuk 4 betina. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatasi betina yang tidak akur. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini, dan semoga berlanjut subscribe ya bos. Karena Bakal Peternak akan terus membagikan pengalaman-pengalaman kita selama kita beternak ayam kampung, dan juga hasil diskusi dan sharing. Karena di grup sampai saat ini di grup Bakal Peternak masih terus aktif untuk diskusi bagaimana penyelesaian masalah dunia peternakan, dan beberapa materinya itu kita tuangkan di dalam, kita aplikasikan dan kita tuangkan di dalam konten, berbentuk konten. Jadi jangan lupa di subscribe supaya sampai nggak ketinggalan informasi tentang peternakan ayam kampung. Nah biasanya bos, kita mengenal pada saat kita sebagai peternak, kita memelihara ayam itu ada beberapa cara untuk proses perkawinan untuk menghasilkan keturunan. Nah di sini mungkin sedikit sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, di sini saya ingin sedikit mengulik tentang pola perkawinan. Jadi kalau umpamanya gini, sampean ayam bangkok dengan indukan dari bangkok, itu untuk memastikan bahwa anaknya nanti bangkok, sampean otomatis pejantannya satu ya, kemudian indukannya juga satu, atau boleh pejantannya indukannya itu dengan sesama ras yang sama gitu ya. Nah masalahnya itu sekarang gini bos, kalau umpamanya sampean ada beberapa betina ya, ada beberapa betina, tentu sampean kan nggak tahu nih telurnya yang mana satu nih dari betinanya. Nah biasanya untuk memastikan keturunan itu kita mengenal istilah yang namanya stud mating. Stud mating ini khusus satu pejantan dan satu betina. Nah itu untuk memaksimalkan pertama memaksimalkan hasil produksi telur, kemudian tingkat fertilitasnya juga, dan yang pasti itu DOC-nya jelas bos, keturunannya. Itu ya kelebihan dari stud mating. Kemudian yang kedua kita mengenal istilah pen mating. Nah pen mating itu kita meletakkan satu jantan dan 4 betina. Biasanya ada yang sampai 7 ekor betina ya. Nah teknik seperti ini itu bagus ya, bagus. Hanya saja kita tidak tahu dari keturunan mana betinanya gitu kan. Tapi kalau kita target adalah kita mengambil keturunan dari pejantannya, itu biasa kita lakukan, dan itu biasa dilakukan pada peternak ayam kuk petelur ya. Peternak kuk petelur itu biasa melakukan itu. Nah kalau stock mating ini yang ketiga, itu dari satu pejantan untuk beberapa ekor betina dan biasanya diumbar. Nah biasanya pola ini kalau kita ingin mencari keturunan yang bagus dan jelas, itu pola seperti ini agak sulit bos ya, artinya diumbar. Nah masalah yang timbul biasanya pada pola pen mating, ini pola yang kedua tadi, yaitu meletakkan satu betina dan 4 sampai 7 ekor satu pejantan dengan 4 sampai 7 ekor betina dalam satu koloni kandang. Masalahnya itu biasanya pertama pejantannya kurang bisa ngemong ya, kurang bisa ngemong betinanya, itu pertama. Terus kedua, ngemong itu kadang gini bos, kadang dia malah lebih garang ya, malah matuin betinanya. Terus masalah kedua, kadang betina sesama betina ini nggak akur. Nah ini ada satu contoh bos, kemarin saya baru kedatangan tamu, ada 2 ekor, cuman yang satunya masih di darah. Kedatangan tamu ini betina yang sudah masuk masa produksi. Jadi begitu saya letakkan ya, karena pada waktu itu diantarnya malam
diantarnya malam, jadi pagi-pagi sekali udah ribut, panikan gitu kan. Jadi panik, dia mau pengen terbang aja gitu kan. Atau biasanya ini pertama bos ya, tamu baru biasanya panik. Atau biasanya kalau dia memang punya darah petarung, biasanya dia langsung cari musuh. Itu masalah pertama. Kemudian kedua, biasanya kalau mereka punya nyali yang sama, mereka bakalan tarung itu bos ya, bakalan tarung. Jadi dari kedua masalah ini, bagaimana cara solusinya? Nah, yang saya lakukan, nah ini kan ini di hari ketiga ini bos, di hari ketiga. Awalnya ini ya, yang tamu baru yang ini yang dekat sini, dekat kemari, itu dia panik, dia takut. Tapi kemudian pejantan saya melihat sendiri pejantannya sudah melakukan perkawinan gitu kan, artinya dia sudah mengawini yang betina baru ini. Secara otomatis dia sudah menganggap bahwa itu adalah betinanya. Nah, yang terjadi, betina yang tadinya dia panikan, dia mulai tenang pun pada saat pemberian pakan dia sudah mulai ikut ya, walaupun masih agak panik. Nah, yang menjadi masalah, dia mulai mengintimidasi indukan yang lama, mulai tarung. Nah, yang saya lakukan adalah biarkan aja. Jadi biarkan aja dia tarung. Nanti kalau umpamanya udah 5-10 menit tarung, nanti diambil lagi salah satunya ya. Nah, ini seperti ini bos, seperti ini. Nah, nanti setelah itu lepaskan lagi. Jadi nanti dia lelah sendiri, dan ini harus ada yang mengalah salah satu bos. Jadi kuncinya salah satu betina harus mengalah. Dan di sini dari pejantannya juga itu harus cari pejantan yang memang bisa ngemong bos. Jadi biasanya kalau antar betina ini tarung, itu dia biasanya ngalat dia di tengah. Dia akan berdiri di tengah-tengah untuk melerai biasanya. Nah, yang saya lakukan ketika dia tarung, biarkan aja. Jadi 5 menit biarkan, nanti ambil lagi. Yang penting jangan sampai luka parah aja, ambil. Jadi begitu terus sampai salah satunya nanti mengalah. Karena kalau salah satunya tidak mengalah, ini nggak akan pernah habis bos, nggak akan pernah selesai. Biarkan aja sampai nanti salah satunya sudah mengalah, ya selesai. Nah, yang sampai sekarang juga, kalau biasanya nih, kalau umpamanya sampean punya betina, atau biasanya sih kalau ada proses ayam baru ya, ayam baru terus panik luar biasa, itu jangan diuber-uber bos. Saran saya, ini saya juga mengalami, ada yang dedara itu sampai saat ini, sampai video ini saya buat, dia itu masih panik. Nah, saran saya, ini tidak harus betina bos ya, biasanya juga terjadi pada ayam dedara atau ayam baru yang baru dari pindah kandang entah dari mana gitu kan, masukkan ke kandang kita. Nah, kalau sampai mengalami hal ini, ayamnya panikan otomatis, itu biarkan aja bos. Jadi coba aja kenalkan dia. Jadi jangan berusaha diisolasi. Kalau sampai isolasi atau sampai letakkan di kandang sendiri, itu selamanya dia nggak akan kenal dengan ayam-ayam yang lain. Jadi biar aja dia diuber-uber, biar aja dia ketakutan, toh nanti lama-lama dia juga akan adaptasi dengan sendirinya, dan nantinya dia juga akan akur dengan sendirinya. Nanti dia mulai berani, dia mulai ikut makan ya. Biarkan saja. Nah, ini juga terjadi pada dedara atau indukan yang ini, yang betengger itu bos. Itu setengah mati. Jadi panik luar biasa. Boro-boro mau dipacak dengan pejantan. Kadang ikut makan aja dia masih panik. Tapi saya biarkan saja sampai akhirnya dia mulai saling kenal ya. Adaptasinya juga sudah mulai bagus, dan sekarang sudah mulai didekati oleh pejantannya. Nah, jadi itu beberapa trik dan masukan buat sampean yang mengalami ketika sampean kedatangan kandang pendatang baru ya, atau ayam baru yang masuk ke kandang sampean. Saran saya, lakukan hal itu. Jadi biarkan saja. Kalau umpamanya dia tarung, pisah gabung lagi. Yang penting jangan sampai luka parah. Terus kalau seumpamanya dia panikan, udah biarkan aja bos. Jadi proses, jangan diisolasi sama sekali ya, itu kuncinya. Jadi mungkin itu saja bos, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu. Dan untuk
ke depan segmen yang kemarin kita ada segmen grebek kandang, mungkin akan berlanjut terus untuk rekan-rekan yang lain ya, sahabat bakal peternak yang lain yang kita akan grebek kandangnya bagaimana sih kandang peternak-peternak yang lain di Indonesia ya. Tentunya kita juga pengen tahu. Nah, sekian dari Bakal Peternak Bos. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.